Haleluya. Puji Tuhan. Seberapa kita yang ada, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau tinggikan namanya. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terima kasih. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Haleluya. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Oh, kami rindu hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Oh, kami nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah ya Tuhan, Kau layak disembah. Kau yang layak
Mari kita tinggikan Dia. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bekerjalah Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Oh, penuhi kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, oh Yesus. Kami rindu Kau Tuhan. Kami terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau nyanyi Hosana. Nyanyi Hosana Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Dengan lembut ku nyanyi Hosana Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Oh, Kau layak disembah. Kami nyanyi Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami muliakan, kami agungkan Engkau Tuhan. Kau yang layak kami sembah. Haleluya. Nyanyi Hosana bagi Tuhan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau yang layak kami sembah Tuhan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Segala kemuliaan, hormat, kuasa bagi-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Bekerjalah di tengah-tengah kami. Kami siapkan hati kami. Kami siapkan yang terbaik bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mau nyanyi bagi Tuhan. Kita tanggalkan segala beban kita. Haleluya. Kita mau angkat suara kita. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Angkatlah suara, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kapan, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, haleluya. Menarilah dan bertepuk tangan, tapi sukacitalah. Amin, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya tak melawat kita.
Haleluya, nyanyi bagi Dia, kita angkat suara kita. Angkatlah suaramu, pujian serta nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Rakkan kaki, menarilah dan bersuka tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita sekarang. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita sekarang. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, haleluya, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan karena kasih-Nya yang tak berkesudahan. Haleluya, bersyukurlah. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Haleluya, bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan,
Sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Keberadaan kita ini juga adalah karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita mau puji Tuhan, pujian ini kembali, bersyukurlah kepada Tuhan. Dan saya undang Bapak Ibu berdiri. Oh haleluya. Kita pujikan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Dia kuat dan penuh kemuliaan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, amin. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Bersorak, haleluya, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara nyata, selamanya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Raja. Amin. Amin, haleluya. Hancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Orang bertepuk tangan. Oh, Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Haleluya. Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang memerintah selama-lamanya, dan Tuhan yang sama, Tuhan yang penuh dengan kasih, mengasihi kita. Kita siapkan hati kita, kita nyanyikan pujian, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Haleluya.
yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya Tuhan. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Kita nyanyikan dari awal. Saya undang Bapak Ibu banget berdiri. Haleluya. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkan, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagi. Kau ada di setiap jalanku, haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya ya Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kebenaran-Mu itu bagianku. Haleluya. Kasih-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya ya Tuhan. Kaulah segala di dalam hidup. Amin, 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 haleluya. Engkau bagian kami Yesus.
Kedatanganmu itu bagianku. Ayahku selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segala. Jemaat sendiri yang menyanyikan ini. Haleluya. Mengasihimu Tuhan, mengasihimu, 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 betul-betul mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Kaulah segalanya ya Tuhan. Engkaulah Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau mengasihimu Tuhan. Kami mau memuliakanmu ya Bapa. Sembah Dia, agungkan Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Karena oleh Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Karena Yesus Kau hadir Tuhan. Engkau hadir ya Roh Kudus. Haleluya, 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 Yesus, Yesus, Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya ya Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, kami mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, Kaulah segalanya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kaulah segala dalam hidup.
kemenangan Raja aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada lagi daya, tiada lagi kata Tuhan, selain hanya puji dan sembah di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak terima segala pujian kami ya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya itu di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Hanya ini korban ucapan syukur kami ya Tuhan. Haleluya, terima kasih untuk lawatan-Mu pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami yakin firman-Mu akan menyentuh kami, akan menegur kami, akan membuat kami lebih baik lagi Bapa sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Karena itu berbicara melalui mulut lidah bibir hamba-Mu. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk mendengarkan firman-Mu. Bekerjalah di tengah-tengah kami ya Roh Kudus sekali lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan, saya rasakan setiap kita menyembah dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Dan setiap orang yang datang dengan rindu kepada Tuhan akan berjumpa dengan Tuhan. Mereka yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Amin. Biar hari-hari ini kita lolos dalam seleksinya Allah ya, di mana setiap orang yang percaya akan masuk dalam satu dimensi yang namanya dimensi pemurnian. Kita sudah banyak mendengar bicara emas yang murni itu akan dimurnikan. Dari yang debu-debu kotor-kotor itu akan diolah sedemikian rupa hingga mendapatkan emas yang murni. Biar setiap kita menjadi emas yang murni di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Demikian juga umat Israel. Umat Israel saat dipanggil oleh Allah untuk pindah dari tanah perbudakan masuk ke tanah perjanjian, mereka melewati satu proses yang panjang. 40 tahun lamanya. Berpindah hanya sebenarnya bukan jarak yang jauh, mungkin sekitar 2 minggu. Sepertinya mudah, tapi prosesnya Tuhan itu butuh waktu ya, sampai 40 tahun. Wah, ini panjang ini. Bahkan Musa yang memimpin sekalipun tidak lolos seleksi pada saat itu ya, di mana dia melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Ada kehidupan yang sempurna yang Tuhan bawa, Tuhan inginkan bagi setiap anak-anak Tuhan. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu adalah sempurna. Amin. Kita mau menjadi pribadi yang sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Kalau tadi kita bermain musik, istilahnya gini, ada satu nada aja yang gak tepat, itu membuat kayak, kok kurang gitu. Dan memang melayani di musik juga menegangkan ya. Benar ya Joshua? Sampai susah untuk mau menyembah Tuhan itu susah. Fokusnya untuk mendapatkan kesempurnaan gitu ya. Tapi memang itulah, demikianlah kehidupan. Waktu hidup itu sempurna, waktu hidup itu lurus, itu bisa menyenangkan Tuhan. Amin. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Yosua pasal yang ke-6. Jadi kalau bicara Yosua, setelah Musa menyerahkan kepemimpinannya kepada Yosua, mereka mulai menuju yang namanya tanah Kanaan. Melewati tahap, kalau Yosua pasal 3 itu menyeberangi sungai Yordan. Nah, setelah menyeberangi sungai Yordan, mereka masuk ke satu teritorial yang baru. Nah, di tempat tersebut ada satu kota yang besar, Yosua pasal 6, dengan terkenal dengan bentengnya yang sangat kuat, yaitu kota Yeriko. Oke, kita akan baca Yosua 6 ayat 1 sampai 7. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita akan baca firman Tuhan. 2, 3. Dalam pada waktu itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah menutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu.
yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka begitu akan tentu, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Puji Tuhan. Sudah, silakan duduk. Wah, ini panjang ini. Kalau kita mau baca ini harus baca lengkap harusnya. Tapi saya sampaikan dengan singkat. Dikatakan bahwa harus mengelilingi kota tersebut 1 kali selama 6 hari. Di hari yang ke-7 mengelilingi kota itu 7 kali. Dan kalau mendengar bunyi sangkakala yang panjang bunyinya, maka bangsa Israel bersorak. Nah, dulu waktu saya sekolah minggu, saya itu taunya selama berkeliling mereka memuji Tuhan gitu. Jadi memuji Tuhan sampai ada lagunya sekolah minggu, umat Israel berkeliling kota 7 kali keliling kota Yeriko gitu ya. Umat Israel. Jadi kita nyanyi sambil berkeliling, kita memuji Tuhan gitu. Tapi waktu saya baca firman Tuhan, ternyata justru mereka berkeliling tanpa suara. Jadi tidak memuji Tuhan. Waduh, wah ini guru-guru sekolah minggu harus belajar banyak ya firman Tuhan. Nanti anak-anak muda ini akan melayani sekolah minggu ya, generasi-generasi, ada Rismatika, ada Mala ya, ada Ai, wah Ai nunduk ini. Jangan aku gitu ya. Ya. Nah, ibu-ibu muda juga akan melayani Tuhan. Nah, kita semua akan bersama-sama, kita mau mengajar anak kita yang benar. Nah, kemudian Yosua menyampaikannya kepada imam-imam dan kepada seluruh umat Israel. Kalau kita melihat pasukan laki-laki umat Israel waktu mengalahkan ini ya, 300 dengan 300 orang, kurang lebih ada 22.000 pasukan, belum beserta istri dan anak-anak. Wah, jadi ini bangsa yang besar. Mereka mengelilingi kota tersebut. Mereka bersepakat di hari yang ke-7, 7 kali. Nah, kalau saya mau tarik arti secara rohani, 6 hari lamanya kita bekerja. Hari yang ke-7, khususkan bagi Allah. Khususkan, berikan yang terbaik bagi Allah. 7 itu bicara tentang angka sempurna, kesempurnaan, bicara tentang hari peristirahatan. Di hari yang khusus bagi Tuhan, kita memberikan yang sempurna bagi Tuhan. Amin. Yaitu apa? Hidup kita. Roma 12 katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Di mana kita persembahkan hidup kita. Nah, kita lihat kemudian singkat cerita Yosua 6 ayat 27, setelah semuanya semuanya telah dimenangkan, dan Tuhan menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Jadi setelah bangsa Israel menyeberang, kemudian melawan kota Yeriko, kita baca ya, biar ini menjadi dasar kekuatan kita juga. Ayat 15, ini hari yang ke-7 ya. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. 16. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa-bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu, dan kota ini dengan segala isinya, baca, akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan.
Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Ayat 18, tetapi kamu ini apa? Jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas, perak, dan barang-barang tembaga, besi, dan adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu dengan sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala yang panjang tadi ya, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Apa berikutnya? Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Ayat berikutnya, maka mereka menumpas habis segala, baik laki-laki, perempuan, yang tua, yang muda, dihabiskan. Lembu, domba, semuanya dihabiskan sesuai dengan perintah Tuhan untuk dimusnahkan. Jadi kota Yeriko itu kota yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Sebagai apa ya? Sebagai menunjukkan, bisa jadi saya belum mempelajari, bisa jadi kota Yeriko saat itu menjadi kayak landmark ya. Bukan landmark di sini ya. Menjadi satu simbol kekuatan dari tanah Kanaan ini. Di mana orang-orang ini, wah ini loh kebanggaannya nih kota Yeriko dengan temboknya yang besar. Nah, di situ ditumpas habis. Wah, kalau bahasa game ini namanya overpower. Wah, jadi ini apa, ada satu bangsa yang kecil menyeberang tapi nggak iso kalah. Wah, enak ini ya. Kalau main game itu game GTA pakai cheat, nggak bisa kalong darahnya. Uangnya nggak bisa habis gitu, jadi namanya main selalu menang. Nah, itu ada kalau di permainan. Nah, tapi itu bukan cheat ya, ini firman Tuhan, ini nyata. Di mana orang-orang itu dapat kekuatan, dipercayakan, diberi ini loh, aku menyerahkan kota ini kepada kamu. Seluruh kota serta isinya diserahkan kepada bangsa Israel. Oke, baik. Saya mau tarik arti secara kita ya manusia hari-hari ini. Tuhan menyerahkan pekerjaan kepada kita, kehidupan kepada kita, keluarga kepada kita. Tuhan percayakan, Tuhan serahkan, memberikan. Tapi hak bebas yang Tuhan berikan itu enggak serta-merta bebas tanpa batasan. Dalam setiap kebebasan ada perintah Tuhan di dalamnya. Perintah Tuhan, tetapi semuanya ini dikhususkan bagi Tuhan. Wah, ini rumit ya. Satu kota diserahkan bagi kamu, tapi seluruh kota ini punyanya Tuhan. Pekerjaan yang kita miliki semuanya itu diserahkan bagi kita. Keluarga yang kita miliki itu diserahkan kepada kita. Tapi jangan lupa, pekerjaan yang kita punya, keluarga yang kita punya itu punyanya Tuhan. Harus dikhususkan bagi Tuhan. Dalam ini kota Yeriko. Apa itu? Semuanya ditumpas habis, semua yang manusia, tetapi yang namanya barang-barang yang tadi harus masuk ke perbendaharaan. Dan singkat cerita, kota Yeriko pun dihabiskan lulu lantah. Tetapi pasal yang ke-7 ada suatu hal yang berbeda. Kan menang ya, tadi menang. Nah, kemudian pasal yang ke-7 ayat pertama, tetapi orang Israel berubah setia dengan apa? Mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena akan bin Karmi bin Sabdi bin Sera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita baca pasal yang ke-7, kita akan menemukan bahwa bangsa Israel yang hebat, yang kuat ini, setelah mengalahkan kota yang sangat kuat dengan bentengnya yang begitu tebal, runtuh, tetapi melawan satu bangsa yang kecil, kota Ai, kota yang kecil yang mungkin nggak perlu 22.000, ya cukup 2.000 atau 3.000 orang saja kirim ke situ, nanti itu udah bisa ditaklukkan kotanya. Tapi apa yang terjadi setelah bisa mengalahkan kota yang sangat besar, tapi melawan kota yang sangat kecil, itu lari terbirit-birit, kalah, habis-habisan. Dan Yosua sampai berkabung ya, dia mengoyakkan pakaiannya, dia bersujud kepada Tuhan, dia komplain sama Tuhan, Tuhan kenapa? Kok
kami bisa kalah lewat bangsa yang kecil. Apa nanti masa depan kami? Negeri, kan dia sudah menyeberang kota ya. Negeri yang besar ini setelah mendengar kami lari terbirit-birit, mereka akan sama-sama istilahnya menghancurkan kami, membinasakan kami, menghapuskan nama kami dari muka bumi. Takut karena ada kota-kota lain di sana. Tapi apa yang terjadi? Tuhan sampaikan ayat yang 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, pasal yang ke-7 ayat ke-10. Bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku dan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang yang dikhususkan itu, mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Ini orang Israel melakukan ini. Setelah dibaca ayat-ayat berikutnya, kemudian ternyata didapati adalah yang tadi di ayat pertama, ada satu orang namanya Arkan. Arkan, satu orang. Maksudnya gini, karena dosa satu orang ini, dari dosa satu orang ini, Tuhan menilai bangsa Israel, semua orang Israel telah berlaku tidak setia, sudah berubah setia, ya, telah melanggar. Waduh, gara-gara berapa orang? Satu orang. Kita baca ayat yang ke-18. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka, seorang demi seorang, maka didapatilah Arkan bin Karmi bin Sabdi bin Sera dari suku Yehuda. Ayat 19, berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya, katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Lalu Arkan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku, aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Kalau orang Israel mengikuti maunya Tuhan, mereka akan, tanda kutip ya, menikmati hasil jaran itu secara bersama-sama dengan cara dipersembahkan di rumah Tuhan. Akan entah menjadi perhiasan atau apa dalam rumah Tuhan, bangsa Israel akan menikmatinya bersama-sama. Tapi ada ini, mengingini barang yang bukan miliknya. Kemudian apa yang terjadi? Dinilai satu orang Israel dapat hukuman. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita ingat kisahnya Yunus, demikian juga yang berdosa satu orang, tapi satu kapal itu dapat bencana. Ini saya bukan mau bicara tentang azab dan lain-lain ya, ini beda konteks. Ini mau bicara tentang kekudusan. Saat ada satu dosa masuk dalam kehidupan kita, akan membuat seluruh kehidupan kita pun tidak terang, akan gelap di hadapannya Tuhan. Kalau kita rindu mencari Tuhan, kalau kita rindu ada pemulihan hidup dalam hidup kita atau keluarga kita, ayo kita bersatu, bersehati, kita mengkuduskan, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mau dosa yang kecil sekalipun. Ini bahasanya, kalau satu orang yang ngambil, kemampuan ngambilnya itu berapa sih? Abot-abot itu satu tas ransel ceritanya. Satu jubah itu sudah makan banyak, dan satu tas ransel. Disembunyikannya, berarti orang lain mungkin nggak tahu. Disembunyikannya di antara barang-barang. Tetapi Tuhan Maha tahu. Mungkin masih ada dosa yang mengganjal dalam kehidupan kita. Entah apapun itu, kita harus bereskan di hadapan Tuhan. Karena apa? Mau masuk dalam kerajaan sorga itu sukar. Lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum daripada seorang yang kaya masuk dalam kerajaan sorga. Orang yang kaya ini bukan bicara hanya orang yang rekeningnya banyak ya. Kalau zaman dulu mungkin orang membayangkan itu gambaran yang Tuhan sampaikan adalah lubang jarum ya, memang ada pintu ya kayak jendela gitu ya, besarnya sebesar onta, yang bisa masuk ya pas ukuran badannya onta.
nggak bisa onta pakai punuk-punuk, pakai barang-barang bawaan itu nggak bisa masuk. Hanya ontanya saja. Jadi bicara kalau ada barang-barang lain yang digandoli itu nggak bisa masuk. Onta-onta kan bicara tentang alat transportasi ya, barang bawaan. Nah, orang yang kaya itu menggandol banyak barang ceritanya. Itu susah masuk surga. Nah, dalam perumpamaan tersebut itu menggambarkan juga ada kalau kita hati kita bukan cuma bicara kaya ya, saya sendiri suka mau jadi kaya, tapi ya tetap mau masuk surga. Siapa di sini mau kaya tapi masuk surga bisa angkat tangan? Amin. Tapi kalau kaya tapi kehilangan hati nurani, wah. Orang kaya terus nggak peduli sama sesamanya, ya ini yang susah masuk dalam kerajaan surga. Pertobatan Sakeus, seorang pemungut cukai, dia bilang apa? Kalau aku mengambil lebih daripada yang seharusnya, aku akan ganti 2 kali lipat. Nah, ciri khas orang-orang kaya yang dimaksud firman Tuhan adalah mereka ini yang suka mengambil yang bukan bagian miliknya. Jadi kalau Bapak Ibu kita hidup dalam dunia ini yang bukan bagian milik kita, ya wis. Bukan bagiannya kita. Yang bagiannya kita lakukan dengan baik. Waktu kita mulai mengingini barang milik orang lain, ini firman Tuhan ya, masuk dalam 10 perintah Tuhan. Kita mulai mencuri. Ada banyak teknik mencuri, bahkan Alkitab pernah dijadikan untuk alat mencuri ya. Ada handphone di sini, supaya kita bisa dapat handphonenya gitu, kita tutup begini ya, terus ditangkap. Udah nggak ada yang sadar handphonenya di mana. Mau barang apapun itu bisa, wah itu bisa ditutup. Ada ketemu uang di jalan ya, kita injak terus pura-pura betulin tali sepatu gitu ya, kemudian wis masuk kantong gitu. Ada begitu banyak cara untuk mencuri yang tidak ketahuan. Mau dimulai dari apa? Mengingini, kemudian mulai mencuri. Nah, setelah mencuri terus, loh, handphoneku mana ya? Nah, ini di rumahnya Evelyn baru-baru saja lagi banyak orang-orang lagi datang, ada keluarga lagi datang semua, ada tamu juga datang. Kemudian salah satu anggota keluarga kehilangan handphone. Kebetulan handphonenya cukup mahal ya, harganya bukan jutaan, di atasnya jutaan gitu ya. Hilang handphonenya. Wah, nah hebatnya orang-orang yang jago mencuri, mereka itu tidak mencuri di saat yang sendirian. Jadi misalnya di rumah ya, cuman dia seorang di situ, dia nggak akan mencuri. Itu kalau yang masih belum pro, dia mungkin masih mencuri, itu gampang ketahuan. Tapi dia nggak akan mencuri di saat dia sendirian. Tapi kalau lagi banyak orang, ya dia mulai melakukan aksinya. Untuk alibinya supaya nggak ketahuan, dengan demikian caranya, mereka punya caranya. Kalau sudah demikian, itu bahaya. Sudah mengingini, mulai mencuri. Nah, satu kali ketahuan, ayo, kamu yang ngambil ya? Oh enggak, aku nggak ngambil. Nah ini, mulai berbohong. Jadi sudah mengingini, mencuri, kemudian berbohong. Habis berbohong, dia akan menutupi kebohongannya dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Ini orang-orang yang belum diubahkan hidupnya. Nah, siapa pernah melakukannya? Satu kisah, ada satu anak gitu ya, masuk ke sekolah. Dia ada tugas yang dikasih sama gurunya, kemudian ke sekolah. Karena sibuk bermain sampai di sekolah, gurunya tanya, di mana tugasnya? Bukumu mana, buku tugas? Oh, Bu, maaf, lupa, ketinggalan di rumah. Karena ya kan, ganti buku lupa, nggak dikerjakan, buku yang baru masuk. Apa yang terjadi? Gurunya marah. Kamu itu ya masih kecil kok sudah lupa, udah pikun ya, mungkin nggak satu kali ya, udah pikun gini-gini, nggak ngerjakan tugas ya, ditanyai, dimarah-marahin gitu. Akhirnya anak ini sedih, dia pulang. Besoknya masuk sekolah, ditanya lagi sama ibunya, mana buku PR-nya? Wah, kemarin kan lupa dimarahi. Supaya nggak dimarahi, iya Bu, kemarin aku kerjakan, tapi habis mengerjakan saya tidak masukkan ke dalam tas. Wah, nggak ngomong lupa, terus padahal sebenarnya lupa, dia nggak mengerjakan, tapi dimasukkan, bilangnya alasannya lain, dikerjakan tapi kelewatan lah ceritanya gitu. Sama ibu gurunya, oh anaknya ngerjakan tugas, ya sudah kalau gitu besok ya bawaan bukunya gitu.
Singkat cerita, besoknya datang dan anak ini lupa lagi membawa. Nah, anak ini gini, otaknya akan berjalan. Kalau pertama dia jujur, dia bilang lupa, dimarahi. Akhirnya dia berbohong, dan kalau dia bohong tidak dimarahi. Akhirnya hari ketiga waktu dia tidak membawa bukunya, apa yang terjadi? Dia akan bohong lagi supaya tidak dimarahi. Hal-hal seperti inilah yang cara otak kita mencerna dan kita mencari solusi jawaban terhadap diri kita sendiri. Kita tidak terbuka terhadap perubahan. Ada teguran itu nggak mau berubah. Kemarin saya cerita sama anak-anak remaja ya. Generasi sekarang adalah generasi yang susah untuk mengaku salah. Kalau salah, mereka akan ngeles ya, memberikan jawaban, argumen. Udah kelihatan salah itu loh. Tinggal maaf, aku salah. Itu susah. Hanya bilang maaf, aku salah. Itu nggak bisa. Michael itu paling getol. Oh iya benar itu. Kita diskusi kemarin ya. Oh benar, memang sulit untuk memperkatakan maaf. Benar enggak? Ini yang anaknya sudah remaja bagaimana? Betul. Oke. Yang punya anak-anak remaja ya, pernah mendengar mereka berkata maaf? Ada nggak, Pak? Oh, jangan dijawab ya, jawab dalam hati. Biar nanti tidak ada pengakuan dosa di sini sama Tuhan. Suami istri. Nah, suami istri saya boleh tanya, adakah suami memperkatakan maaf kepada istri? Atau istri ngomong maaf kepada suami? Jawab dalam hati ya, jawab dalam hati. Tapi mulai dicubit sebelahnya, wah ini pertanda susah. Memperkatakan maaf hari-hari ini adalah susah. Apa oh? Gengsi. Berarti akarnya adalah kesombongan. Nah, malaikat yang Tuhan ciptakan yang namanya Lucifer sampai diusir dari surga, akar masalahnya adalah roh kesombongan. Di mana dia mau jadi seperti Tuhan. Ini dia dibuang baik Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, suami dan istri yang saling mengasihi, lepaskanlah kesombongan. Ya, lepaskan kesombongan. Karena apa? Malaikatnya diusir gitu, dibuang. Apa yang terjadi dengan Kain dan Habel? Waktu Kain melihat persembahannya Habel diterima, persembahannya Kain tidak diterima, apa yang terjadi? Loh, kok dia diterima, aku enggak? Muncullah iri. Dari sombong muncul iri, akhirnya membunuh. Bukannya kita membuka diri untuk introspeksi Tuhan, apa yang salah dalam hidupku, tapi menyalahkan yang lain. Apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa? Saat Adam ditanya, kenapa kamu makan? Jawabnya, tinggal maaf Tuhan, saya hilaf gitu ya. Mungkin cerita. Tapi apa? Wanita yang kau tempatkan di sisiku, dia yang membawa. Lu salahnya makan, udah tahu firman Tuhan kok malah nyalakno orang lain. Hawa ditanya, kenapa kamu makan? Ular gitu. Ular mau ditanya ya, dia memang aslinya sudah bermusuhan dengan Tuhan, wis gak pakai ditanya gitu ya, langsung dikutuk. Inilah dunia kita penuh dengan problema-problema seperti ini. Gampang gak ngomong jujur, Bapak Ibu? Gampang gak ngomong jujur? Adik-adik, gampang atau susah? Oke. Jawabannya gampang-gampang susah. Kenapa susah? Kenapa susah ngomong jujur? Karena menutupi sesuatu. Waktu kita berusaha menutupi sesuatu, memendam dalam-dalam ya, tadi arkan, kalau dia taruh emasnya, dia pakai dan lain-lain, mungkin orang cuman lihat gitu. Tapi karena dia berusaha menutupi rasa bersalahnya, dia gali dalam-dalam, dia taruh emasnya, dia timbun, dia tutup. Dipakai tuh juga enggak. Gitu ya. Mari ngambil dulu. Dipakai itu ya enggak, ngerasa no itu enggak, tetapi
Nah, ini loh, tetapi dipendam. Tapi yang akan lakukan benar di hadapan Tuhan adalah saat dia menghormati Tuhan, dan waktu dia ditanya, akan hormatilah Tuhan dengan kamu berkata jujur. Apa yang dilakukan oleh Arkan? Dia berkata jujur. Walaupun kalau kita baca pasal yang ke-7 ayat 22, lalu Yosua menyuruh orang pergi dari kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akan, bukan Arkan ya, Akan, dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawa kepada Yosua dan kepada semua orang Israel dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Lalu Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Sera dan perak, jubah dan emas sebatang itu. Oh, sebatang ya, sebatang tapi berat gitu ya. Sebatang, cuman sebatang. Tapi kepingin anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikan di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang menyala-nyala itu, oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebutkan lembah Akor. Nah, arti dari lembah Akor artinya lembah yang suram, lembah sedih, lembah seram, lembah yang bayangkan ya, yang lain itu adalah keluarganya sendiri. Mereka harus mengambil batu, dan itu ngelempar itu bukan dengan ketawa, oh niku rasakno kan, bukan. Sambil menangis mereka melempari, melepaskan dosa. Namanya dosa untuk dilepaskan itu suatu hal yang susah. Dosa apapun, dosa kemarahan, marah iki wangel yo, dikit-dikit ngamuk iki. Ngamuk itu kadang gini, untuk menutupi kelemahannya dia sendiri kadang. Dia akan marah gitu, padahal dia sendiri ya nggak sempurna. Kemudian dosa-dosa, ya banyak. Saya berjumpa dengan beberapa orang. Saya sendiri pernah merawat pasien ya, ono pasien sing wangel dikandani. Diomong itu dia punya argumennya sendiri, dia punya metodenya sendiri, dia punya caranya sendiri, dia mau merawat dengan caranya dia. Ya wis Pak, ini loh alat-alat Pak, rawatan sendiri gitu. Sampai tak sendiri kayak gitu. Lawang dia datang ke dokter kan berarti menyerahkan diri ke dokter untuk dirawat, tapi dia mau karepe dhewe. Sampai saya itu nggak bisa ngomong, karena saya nggak bisa ngomong, saya terpaksa main peran marah gitu. Karena wis nggak tahu mau ngomong pakai kata apa itu. Saya pakai marah. Di saat itu saya melakukan salah, dan minggu depannya kita masih ketemu, saya menyampaikan permintaan maaf. Maaf kalau minggu lalu saya sampai marah, saya sebutkan. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita bisa melakukan kesalahan. Ya namanya dosa, kita lakukan dosa. Tetapi perkataan maaf itu akan membawa kepada pemulihan. Hari ini udah masuk ke zaman anugerah. Sudah nggak lagi dilempari batu mereka yang melakukan ini gitu ya. Sudah nggak lagi hukumannya seperti ini, dibakar, dilempari batu. Waduh kok suara gitu ya. Tetapi gambaran ini memberikan gambaran kekekalan. Bagaimana hidup kita nanti setelah kehidupan di bumi. Apakah kita masuk hidup kekal bersama dengan Bapa di sorga, atau kekekalan dalam api yang menyala-nyala, siksaan yang tidak pernah berhenti. Itu satu gambaran yang kita bisa lihat. Pemurnian yang didapatkan oleh bangsa Israel memberikan suatu pengertian rohani kepada kita untuk mengenal siapa Allah kita, siapa Tuhan kita. Bukan Tuhan kita membenci setiap kita, membenci orangnya, wah diciptakan untuk dimusnahkan. Bukan, justru Tuhan sangat mengasihi setiap kita dan ingin setiap kita punya kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Berapa banyak anak yang membohongi orang tuanya karena supaya nggak dimarahi sama orang tuanya. Yang lebih parah, kadang kita nggak sadar, sebagai orang tua kita ngajari yang bohong kepada anak-anak kita supaya anak kita tidak dipandang remeh, tidak dipandang rendah.
Saya ambil contoh yang anak sekolah tadi, kemudian ibunya mendapati bahwa anaknya ini nggak mengerjakan tugas, sudah dapat di agenda. Dan besoknya mungkin orang tuanya juga lupa mengawasi dan nggak bikin tugas. Akhirnya ibunya bilang, kalau kamu ditanya ibu guru, jawaban bukunya kena air, bukunya hilang apa? Jawaban supaya kamu nggak dimarahi. Pernah kita melihat ada orang-orang tua yang ngajari anaknya untuk melakukan hal yang salah. Nah, inilah yang harus diputuskan. Kita sebagai orang tua, baik orang tua rohani maupun orang tua secara fisik, kita lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Kita jangan ajarkan hal yang salah. Kita nggak tahu apa yang terjadi kepada suku Yehuda dan anak-anaknya dan orang tuanya. Adakah mereka mengajari, mencuri? Kita nggak tahu. Tetapi kalau kita sudah tahu hal itu salah, hari ini kita fokus kepada Tuhan. Keselamatan yang kita miliki tidak bergantung kepada orang tua kita, tidak bergantung kepada orang lain, tapi diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat, mungkin bukan kita atau anak-anak kita melihat orang lain yang melakukan hal yang salah, dan kita ini punya hubungan yang dekat dengan orang tersebut. Mari kita datang. Kita bukan menghakimi orang itu, tapi kita datang sebagai terang Kristus untuk membawa damai dalam keluarga tersebut. Kita ajari yang benar. Lepaskan, kalau itu salah, kita salah. Kadang kita merasa, wah itu urusannya orang lain. Wis gak perlu, wis urus pokoknya keluarga kita aman, beres. Kan gitu ya. Tapi kalau kita melihat ada orang lain, saksi Kristus adalah menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi. Dari keluarga sendiri, dari orang yang dekat dengan kita, orang yang tidak percaya Tuhan, orang Samaria, orang yang separuh imannya, percaya Tuhan tapi tidak murni ajarannya. Kita mau menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Adik-adik yang terkasih, dari muda belajarlah hidup yang benar. Kalau memang harus berbohong, tetaplah tidak berbohong. Mengaku lebih baik ya daripada harus berbohong. Daripada ya firman Tuhan katakan lebih baik tanganmu hilang satu, potong, buang. Dengan tangan yang satu kamu masuk dalam kerajaan sorga daripada lengkap kedua tanganmu, tapi masuk dalam siksaan, api yang menyala-nyala. Lebih baik dicongkel matamu yang satu, dibuang. Dengan satu mata masuk dalam kerajaan sorga daripada lengkap matanya tapi masuk. Nah, ini lidah. Bagaimana? Begitu banyak ayat firman Tuhan mengenai lidah, ya, tentang mulut yang serong, buang itu dari hadapan, buang segala dusta. Di Amsal banyak, saya masuk di sini saja, ya. Nanti banyak ayat, banyak yang lupa nanti. Yang penting ingat, firman Tuhan mengajarkan, kalau kita melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, hidup kita kudus di hadapan Tuhan, maka murka Tuhan akan reda dalam kehidupan kita. Apa yang masih salah dalam kehidupan kita? Ada begitu banyak dosa yang istilahnya menawarkan diri. Kalau dulu untuk orang berbuat dosa itu kita harus pergi mencari tempat dosa ya. Kalau dulu ono namanya judi, dingdong dan lain-lain, tempat perjudian yang besar. Sekarang di Malaysia itu ada dibuatkan cable car. Jadi dibuatkan fasilitas untuk menuju tempat perjudian gitu ya. Harus melakukan effort, upaya yang susah supaya nggak naik mobil, dikasih akses yang gampang, kereta gantung. Nah, tapi hari-hari ini judi bukan lagi pergi masuk ke suatu lokasi. Dosa itu bukan lagi pergi, kita yang mengupayakan pergi. Hari-hari ini dosa itu datang sendiri. Cekling ada notifikasi di handphone, tawaran dosa gitu. Tinggal kita mau mengakses apa enggak. Ada dosa itu sudah masuk ke eranya digital. Alam roh itu berkarya lebih dahsyat hari-hari ini, masuk ke dunia digital. Kalau kita nggak punya roh yang takut akan Tuhan, kita akan gampang namanya dosa. Kita akan sangat mudah untuk melakukan dosa. Kita kembali kepada Tuhan. Kita mau mengkuduskan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau ambil hidup kita yang sempurna kepada Tuhan. Amin. Siapa di sini mengasihi Tuhan? Amin. Semua mengasihi Tuhan. Amin. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ada begitu banyak
rumah tangga yang harus runtuh karena kebohongan yang kecil. Ada banyak relasi antara anak dan orang tua runtuh karena kebohongan yang kecil. Ada begitu banyak gereja yang terpecah karena kebohongan yang kecil. Tetapi yang Tuhan ajak, Tuhan berikan, yang Tuhan tawarkan, apabila kamu mengasihi aku, Yohanes 15, kamu akan menuruti segala perintahku. Untuk berubah dari kebiasaan melakukan dosa, entahkah bohong kecil, mencuri, berzina, dan mengingini barang milik orang lain, untuk melepaskan dosa itu bukan suatu hal yang sak-srecak sespleng langsung berubah, bukan. Ada akan suatu proses yang harus dihadapi. Kalau kita mengasihi Tuhan dan kita mau berubah, kita akan masuk dalam prosesnya Tuhan. Seperti bangsa Israel, diuji, dikasih perintah, tapi dikasih tantangan. Emas dan perak itu ada di depan mata, jubah yang indah itu ada di depan mata. Tapi kalau kita meraih dosa itu, kita menangkap dosa itu, maka apa yang terjadi? Kita akan sama. Apa yang terjadi pada Akan gitu ya, apa yang terjadi pada Akan itu sama yang terjadi di kota Yeriko. Pembinasaan yang terjadi di kota Yeriko itu terjadi juga pada Akan dan keluarganya. Kita jangan kompromi dengan dosa, agar tidak seluruh hidup kita itu syarat dengan dosa. Biar hidup kita benar di hadapan Tuhan, kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Iku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi seperti-Mu. Haleluya. Haleluya. Ubah hatiku seputih hatimu, tulus salibmu, kasihmu. Oh, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi seperti-Mu. Amsal 8 ayat yang ke-13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Di tempat ini kita mau menghormati Tuhan. Kita mau menghormati Tuhan. Biar Tuhan bertahta atas hidup kita. Biar Tuhan bertahta atas hidup kita. Biar Tuhan mengubahkan hidup kita. Setiap tindakan yang jahat, setiap kesombongan, setiap kecongkakan, setiap tingkah laku yang jahat, setiap mulut yang penuh dengan tipu muslihat,
Biar hari ini di tempat ini dibereskan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di mana ada terang Kristus, maka kegelapan akan sirna. Mari setiap kita bangkit berdiri. Kita mau menghormati Tuhan. Oh, ubah hatiku, amin, seputih hatimu. Benar Tuhan, setulus sekali. Oh, biar di tempat ini Tuhan terjadi perubahan Tuhan. Oh, kami yang masih terikat dengan segala dosa dunia ini Bapa, segala tingkah laku yang jahat, kesombongan, kecongkakan, mulut yang penuh dengan tipu muslihat, biar dibereskan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar terjadi hidup yang benar di hadapan Tuhan. Amin Tuhan. Pulihkan kami, pulihkan keluarga kami Tuhan, pulihkan saudara kami, pulihkan setiap kami Bapa. Ubah hatiku seputih hati. Oh Tuhan, kami gak mau Tuhan dibinasakan. Kami gak mau tinggal dalam kekekalan yang penuh dengan kegelapan Tuhan. Kami mau hidup kekal bersama dengan Tuhan. Oh Bapa, biar damai Kristus hadir di tengah-tengah kami, memulihkan kehidupan setiap kami, menjaga mulut kami, menjaga mata kami, menjaga hati kami. Oh Roh Kudus, ku mau jadi, ku mau jadi, oh, ku mau jadi sepertimu. Haleluya, haleluya. Engkau yang rindu pemulihan, Engkau bisa. Hanya ucapan syukur yang bisa kami naikkan kepadamu Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu saja kami bisa ada sebagaimana kami ada. Oleh karena kemurahan-Mu saja Tuhan, kami bisa beribadah kembali pada pagi hari ini. Semua adalah karena kasih karunia-Mu, semua adalah karena kebaikan-Mu, bukan karena gagah kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang memimpin kami, sehingga kami bisa haleluya melaksanakan ibadah kami sepanjang pagi siang hari ini ya Bapa. Firman-Mu sudah ditaburkan, tapi kami yakin Roh Kudus akan tetap bekerja dalam kehidupan kami, mengubah tiap-tiap jemaat, mengubah tiap-tiap kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan kiranya berkati hamba-Mu, Saudara Andrew Lawis Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya, dalam pelayanannya, dimanapun beliau berada, boleh menjadi berkat, boleh menjadi saksi, boleh menjadi terang ya Tuhan. Kau pakai lebih heran lagi di masa mudanya, menjadi seorang yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga mengucap syukur kalau haleluya Bapak, operasi Esther juga boleh berjalan dengan lancar. Bahkan ada beberapa berita yang menggembirakan, semua adalah karena kemurahan Tuhan. Untuk kelanjutannya kami tahu Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan terus bekerja, memberikan mujizat-mujizat yang luar biasa dalam kehidupan hamba-Mu, saudari kami Esther Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Gembala, dimanapun beliau berada, pelayanan dimanapun beliau berada. Hari ini rencana pelayanan di Bitung Tuhan juga, haleluya kami serahkan pelayanan beliau Tuhan. Tuhan tetap berkati dengan kesehatan dan kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlebih juga jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kami yakin Tuhan sudah memberikan berkat-berkat yang luar biasa. Yang susah Tuhan sudah hiburkan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami pulang dengan penuh kemenangan. Kami pulang dengan semangat dan iman yang dikuatkan bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, ini yang menjadi doa ucapan syukur kami. Kami juga berdoa untuk bagi bangsa negara kami, supaya diberikan keamanan dalam politik, dalam segala sesuatunya ya Bapak. Baik pemerintahan yang ada di pusat maupun pemerintahan yang daerah, semuanya ada oleh karena kemurahan-Mu. Terima kasih Bapak, ini menjadi doa ucapan syukur kami. Haleluya. Mari saudaraku, kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Terimalah kasih dari putranya.
dan pemeliharaan oleh Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali, Maranatha. Terima berkat Tuhan, jadi saksi Tuhan, jadi terang, jadi garam bagi dunia ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita mau nyanyi bagi Tuhan. Kita tanggalkan segala beban kita. Haleluya. Kita mau angkat suara kita. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Angkatlah suara, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kapan, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, haleluya, menarilah dan bertepuk tangan, tapi sukacitalah. Amin, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya tak melawat kita. Nyanyi bagi Dia, haleluya, haleluya. Nyanyi bagi Dia, kita angkat suara kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup.